Di part terakhir ini kita akan coba simulasi untuk loop gain ya kan. Jadi nanti kita bisa mencari tahu phase margin dan gain margin sirkuitnya. Dengan begitu kita bisa melihat tingkat kestabilannya dengan lebih baik. Nanti juga akan saya coba simulasikan untuk open loop gainnya. Perlu diperhatikan bahwa hasil simulasi ini akan berdasarkan model op-amp yang saya gunakan. Jadi hasilnya mungkin akan berbeda dari hasil simulasi agen sendiri. Pada model NL5532 yang saya gunakan, sepertinya gain bandwidth produknya hanya sampai 8 MHz. Tidak sampai 10 MHz seperti pada datasheet. Nampaknya model yang saya gunakan dikompensasi dengan cukup agresif. Mungkin untuk menyamakan slew rate dengan datasheetnya, entahlah. Nah, nanti kita akan coba 3 cara mensimulasi loop gain. Pertama, dengan cara menyisipkan sumber tegangan pada jalur inverting. Caranya mudah dan hasilnya lumayan akurat. Cara kedua, dengan menggunakan induktor dan kapasitor besar. Caranya cukup mudah, namun hasilnya kadang kurang akurat. Cara ketiga, menggunakan metode Tian. Ini agak rumit, tapi sebenarnya cukup mudah dan hasilnya paling akurat. Pertama, saya coba jelaskan secara singkat apa itu open loop gain, dan closed loop gain, supaya yang masih awam bisa mengikuti. Open loop gain adalah gain dari suatu sirkuit tanpa adanya feedback. Kalau dalam datasheet kadang juga disebut sebagai large signal voltage gain ataupun DC voltage gain. Dengan melihat grafik open loop gain, kita juga bisa mengetahui gain bandwidth produknya. Memiliki open loop gain yang tinggi bisa diartikan sirkuitnya mempunyai tingkat akurasi DC yang tinggi. Open loop sendiri tidak dapat kita berdayakan karena dengan sedikit saja input, outputnya akan berayun maksimal hingga clipping. Tidak ada kegunaannya. Closed loop gain adalah gain dari suatu sirkuit setelah adanya feedback. Dengan menutup jalur feedback, sirkuitnya sekarang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Closed loop gain dapat membantu mencegah isu seperti distorsi maupun osilasi. Closed loop gain juga dapat menjaga akurasi. Ini semua karena dengan closed loop gain, outputnya menjadi stabil relatif terhadap inputnya. Closed loop gain sendiri terdiri dari 2 jenis gain, yaitu sinyal gain dan noise gain. Kalau dalam jalur feedback sederhana, biasanya nilai sinyal gain dan noise gainnya adalah sama. Namun, kadang nilai noise gainnya lebih tinggi daripada sinyal gainnya. Untuk memperjelas perbedaannya, coba lihat pada sirkuit ini. Terdapat 2 jenis gain, yaitu sinyal gain dan noise gain. Sinyal gainnya adalah 29,5 dB, tetapi noise gainnya adalah 39 dB. Maka di sini untuk nilai closed loop gainnya kita gunakan nilai yang dari noise gain. Loop gain adalah selisih antara open loop gain dan closed loop gain. Dengan kata lain, gain di sekitar jalur feedback. Dengan mengetahui loop gain, kita bisa mengetahui phase margin dan gain margin, sehingga kita bisa melihat perilaku sirkuitnya, apakah akan stabil atau tidak, atau rawan osilasi. Maka dari itu, kali ini kita akan fokus pada loop gain. Phase margin ini bagusnya berada di atas 45 derajat ya kan, tetapi minimal ya 25 derajat lah. Gain margin ini bagusnya di bawah minus 10 dB ya kan, minimal sekitar minus 1 atau 2 dB lah, asal nilainya jangan 0 dB atau positif aja. Berikut adalah visualisasi grafiknya dalam Bode plot. Misalnya sebuah op-amp mempunyai open loop gain 100 dB dan unity gain bandwidth 10 MHz dengan Bode plot seperti berikut.
Bila kita tutup feedbacknya dengan RF30K dan RG1K, maka closed loop gain atau lebih tepatnya sinyal gainnya adalah 30 dB. Dari sini kita bisa tahu bahwa bandwidth pada closed loop gain adalah 322 kHz. Yang artinya tegangan outputnya akan mulai turun sekitar minus 3 dB pada 322 kHz. Nilai ini didapat dari unity gain bandwidth dibagi closed loop gainnya, yaitu 10 MHz dibagi 31. Nah, dalam rangkaian feedback sederhana seperti pada contoh ini, sinyal gain dan noise gain atau seper betanya adalah sama. Jadi, loop gainnya bisa dihitung secara cepat, yaitu sekitar 70 dB. Nah, jika kita simulasi untuk loop gain pada LT-Spice, maka grafiknya akan tampak seperti kurva open loop gain, tetapi sudah dikurangi seper beta. Lihat, bentuknya sama saja seperti yang tadi. Oke, kita mulai saja dari cara yang pertama. Pertama, kita sisipkan sumber tegangan di jalur input inverting supaya nanti plotnya mudah. Pada node bawah saya kasih label A. Yang node atasnya saya kasih label B. Kemudian kita klik kanan pada V1. Pada kolom DC kita isi 0, sehingga pada keadaan DC node A dan B tetap terhubung. Jadi op-amp-nya tetap terhubung dengan resistor negatif feedback. Sedangkan pada kolom AC kita isi 1. Klik OK. Kemudian input non-invertingnya perlu kita ground, atau R2 bisa kita turunkan nilainya ke 0 atau 1 juga bisa. Kalau mau lebih akurat, R3 bisa diparalel dengan kapasitor sekitar 5-10 picofarad untuk mempresentasikan kapasitor internal di dalam input op-amp. Namun, biasanya hasilnya tidak beda jauh, jadi bisa diabaikan dulu. Pada perintah simulasi AC-nya, pada bagian rentang frekuensinya kita sesuaikan seperlunya. Di sini akan saya coba sampai 100 MHz. Coba kita jalankan simulasinya. Kemudian kita klik kanan dan pilih Add Traces. Kita tuliskan rumus V dalam kurung B dibagi V dalam kurung A. Nah, inilah plot loop gain dari sirkuit ini, 94 dB. Untuk melihat phase margin, kita klik kiri pada nama trace-nya untuk memunculkan kursor. Kemudian kursornya kita geser hingga di posisi 0 dB. Nanti kita lihat phase-nya di sana berapa. Di sini phase marginnya sekitar 74 derajat ya. Coba nanti kita bandingkan dengan dua metode lainnya. Sebagai catatan kan, kalau nilai phase-nya adalah nilai positif atau di atas 0 derajat, maka itu nilai phase marginnya. Sedangkan kalau phase-nya bernilai negatif atau di bawah 0 derajat, misalnya minus 100 derajat, maka phase pada posisi 0 dB tersebut perlu dikurangkan dari 180 derajat, yaitu 180 derajat dikurangi 100 derajat. Jadi phase marginnya adalah 80 derajat.
Kadangkala pace-nya sampai minus 200-an, misalnya minus 280 derajat, maka nilai itu perlu dikurangkan dari 360 derajat. Jadi 360 derajat dikurangi 280 derajat sama dengan 80 derajat. Ini biasanya terjadi kalau ada time constant alias kombinasi resistor kapasitor atau induktor kapasitor di sekitar loopnya. Jadi ini mohon diingat dengan baik. Kemudian untuk mencari gain marginnya, kita geser kursornya hingga pace-nya mencapai 0 derajat. Maka gain di sana adalah gain marginnya. Gain margin yang bagus adalah yang bernilai minus 10 dB atau lebih tinggi, misalnya minus 30 dB. Seumpama seperti ini, pace-nya tidak pernah mencapai 0 derajat atau minus 180 derajat. Jika nilainya negatif, maka gain marginnya bisa kita katakan tidak terukur. Walaupun tidak terukur, ini biasanya gain marginnya termasuk kondisi bagus sih. Soalnya nilainya tidak bernilai positif, misalnya plus 2 dB. Sekarang coba kita masukkan beban kapasitor 5 nano ya kan. Coba kita bandingkan nilai pace margin dan gain marginnya. Pace margin hanya 15 derajat ya kan, di bawah standar minimal 25 derajat. Jika dilakukan simulasi step respon, maka outputnya akan ada overshot dan ringing. Gain marginnya adalah minus 11 dB. Kelihatannya tidak terlalu buruk ya. Pace margin tidak sampai 0 derajat dan gain margin masih di bawah 0 dB. Namun kondisi ini sudah kurang stabil. Jadi bila ada sedikit pemicu, misalnya jalur PCB yang panjang atau kabel yang semrawut, bukan tidak mungkin akan terjadi osilasi. Sekarang coba kita tambahkan resistor isolasi 50 ohm. Nice. Pace margin kembali menjadi 74 derajat dan gain marginnya juga masih minus. Stabil lah. Sekarang akan kita coba untuk melihat grafik open loop gainnya ya kan. Ini akan saya lakukan sekali saja ya. Jadi di metode yang lain tidak akan saya ulangi. Untuk mensimulasi open loop gain, maka R3 kita buang dan R4 kita buat nilainya 0. Kapasitor beban 5 nanofarad juga perlu kita buang dulu supaya tidak mempengaruhi bandwidthnya. Nah, inilah open loop gainnya 100 dB ya. Kemudian unity gain bandwidthnya adalah 8 MHz. Sekarang akan saya coba munculkan plot loop gain, closed loop gain, dan open loop gain.
Oke, cara pertama telah selesai. Mari kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan induktor besar. Untuk memotong loopnya, kita sisipkan induktor besar di jalur R4. Kita isi dengan nilai yang sangat besar, misalnya 1 GH. Kemudian kita masukkan juga kapasitor kopling yang besar, misalnya 1 GF. Nah, sumber tegangannya kita masukkan dari sini. AC kita isi 1. Pin non inverting jangan lupa kita ground dulu. Frekuensi simulasi AC-nya kita coba sampai 100 MHz. Coba kita jalankan. Nah, jika kita plot pada not out, maka pada frekuensi rendahnya ada penurunan. Ini karena ada C3 ya kan? Jadi C3 bisa kita besarkan nilainya hingga 1 GF. Atau kita plot saja langsung pada output op-amp-nya. Perhatikan bahwa phase-nya berbeda dengan yang dari output dari op-amp ya kan? Loop gain-nya yaitu 93,7 dB. Phase marginnya adalah 73 derajat. Gain marginnya juga tidak terukur, tapi nilainya negatif, jadi termasuk bagus. Coba kita masukkan beban kapasitor 5 nanofarad. Di sini phase marginnya juga 15 derajat. Dan gain marginnya sekitar minus 10 dB. Lihatlah bentuk grafiknya pada frekuensi tinggi. Yang ini tidak ada anti resonan atau lembahnya ya kan? Oke, cara kedua cukup segini saja. Kalau mau mencoba hal lain silakan dicoba simulasi sendiri ya kan? Lanjut ke cara terakhir, yaitu metode Tian. Untuk memakai cara ini dengan mudah, Agan perlu membuka sirkuit loop gain 2 pada folder edukasi LT-Spice. Kalau LT-Spice versi 17 dan terbaru biasanya ada di folder app data. Kalau di versi LT-Spice lama mungkin ada di folder program files atau my document. Atau kalau mau gampangnya bisa search aja loop gain 2 di Explorer. Coba kita buka sirkuit loop gain 2. Di sini Agan perlu copy paste beberapa hal ke sirkuit Agan sendiri. Di antaranya PI ini perlu kita sisipkan ke jalur feedback. Perhatikan, namanya perlu diganti
VI. Kemudian nilainya kita salin dari sirkuit loop gain 2. Yang AC probe ini kita salin. Lalu kita sisipkan juga sumber arus II ke jalur feedbacknya. Namanya juga perlu kita ganti menjadi II. Nilainya juga kita salin saja. Perhatikan bahwa jalur pertemuannya perlu diberi nama X. Kemudian kita salin juga perintah step paramnya. Pin non-inverting jangan lupa di groundkan dulu. Nah, coba kita jalankan simulasinya. Di sini untuk melakukan plot loop gain, Agan perlu memasukkan rumusnya. Ini juga kita salin saja. Kita klik kanan pada bidang kosong, pilih yang add traces. Paste di sini. Klik OK. Nah, inilah loop gain-nya. Perhatikan pace-nya kan. Di sini pace marginnya perlu kita kurangkan dari 180 derajat ya kan. Dari ketiga metode simulasi loop gain tersebut, banyak yang mengatakan bahwa metode Tian adalah yang paling akurat. Saya sendiri jarang menggunakannya karena agak ribet. Saya paling sering menggunakan cara yang pertama, caranya mudah dan hasilnya lumayan akurat. Oke, sekian video kali ini, materinya cukup padat dan cukup rumit. Jika ada pertanyaan bisa coba bertanya di kolom komentar atau kirimkan email, akan saya balas sebisanya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.